Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya akhi. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu. Ustadz Fauzan, bukan? Iya, sedang Ustadz Fauzan, dengan ada yang Agung. Oh iya. Tadi saya sengaja sih mencari Ustadz ke sini. Intinya sih cerita dari teman bahwa Ustadz itu kan apa ya, giat dakwah di anak muda. Iya. Kayak gitu. Nah, saya lah terutama itu kan ada pengen juga intinya untuk apa ya, sharing-sharing sesuatu tentang anak-anak muda lah ini kayak gitu. Nah, karena banyak permasalahan yang kami atau di tim saya hadapi, di tempat saya hadapi itu, saya cari orang atau sosok atau siapapun itu untuk diajak. Saya mau sharing, mau belajar dari beliau-beliau, salah satunya antum, untuk bicara tentang anak muda dan dakwah dan seluk-beluknya. Nah, kira-kira nih, maksudnya dengan permasalahan yang umum lah, kita kan ngomongnya ini Indonesia, terus kemudian khususnya mungkin Jabodetabek atau lebih sempit lagi mungkin di Jakarta, itu kan lagi apa ya, memang lagi rame, cuma ada aja masalah atau ada aja misal bagaimana cara salah satunya mengajak anak-anak itu ke masjid gitu untuk kita ajak jadi lebih baik. Nah, tapi itu kan problemnya banyak. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Apa dari antum? Monggo, silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Agung. Kalau kita telusuri, dakwah ini kan akar katanya dari bahasa Arab ya, yang artinya menyeru. Betul. Kalau kita melihat dakwah ini berarti kita harus melihat sosoknya terlebih dahulu. Sosok yang menjadi panutan kita yaitu kan Rasulullah. Nah, kalau kita melihat Rasulullah itu cara dakwahnya bagus, lembut, baik, dengan rasa, dengan penuh kehati-hatian gitu kan. Jadi biar orang tertarik. Karena dulu dakwahnya Rasul itu perjuangannya sangat luar biasa. Yang awalnya 1 menjadi 2, menjadi 3, bahkan ratusan dan sekarang ribuan, dan sekarang menjadi umat Islam, menjadi salah satu umat yang terbanyak gitu kan. Nah, kan itu alhamdulillah salah satu bukti dakwahnya Rasulullah gitu kan. Nah, melihat fenomena sekarang bahwa anak-anak ini kan salah satu generasi penerus kita ya kan. Yang harus kita pertahankan jiwa raganya, nilai-nilai keislamannya gitu kan. Banyak yang harus kita pelajari dari anak-anak tersebut. Karena karakter anak-anak kan beda-beda. Kita lihat usia-usianya, ya kan. Ketika kita berdakwah terhadap anak-anak SD, kita harus lihat dulu bagaimana kondisi anak SD tersebut. Melihat anak-anak SMP, bagaimana anak-anak SMP ini, dia sukanya apa ini? Dengan kesukaannya itulah yang bisa harus kita cari dakwahnya bagaimana. Anak SMA dengan usia pubernya, apa yang harus kita cari gitu kan. Kalau anak SMA mungkin dia lebih sukanya dengan cara-cara mungkin dia dakwahnya bisa dengan di tempat-tempat seperti misalnya mohon maaf kafe dan sebagainya, itu kan salah satu daya tarik juga. Karena rata-rata anak-anak sekolah yang SMA kan dia lebih sering nongkrongnya di tempat seperti itu, ngopi dan sebagainya. Artinya dakwah mohon maaf Islam itu tidak kaku artinya. Fleksibel. Selama tujuannya itu ada kemaslahatannya. Baik. Jadi misalnya kita dakwah di kafe tapi dengan nilai-nilai Islam tidak ada masalah. Ya kan di situ mengkaji dan sebagainya, kita belajar Islam gitu kan. Itu tidak ada masalah. Baik, balik kalau misal dari usia, kita dari bawah dulu. Dari usia anak misal katakan TK nih, TK. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak? Kalau untuk anak TK, kalau kita lihat sebenarnya banyak berbagai cara ya, tergantung sudut pandangnya. Kalau kita melihat beberapa Rasulullah itu, pernah Rasulullah itu kan menggendong Hasan dan Husain gitu kan. Ketika Rasulullah sholat pun Rasulullah juga nggak memarahin anak tersebut gitu kan. Ketika sedang sholat beribadah gitu kan. Nah, begitu juga ketika melihat anak-anak sekarang, jangan sampai dakwah kita ini dengan harus memarahi dan mencaci maki atau berkata buruk terhadap anak tersebut gitu kan. Jadi kita mendoakan saja dengan anak tersebut dengan kata-kata yang baik. Dalam bahasa Arabnya qaulul karim, kata-kata yang mulia, atau qaulul hasan, kata-kata yang baik gitu kan. Dengan memberikan kata-kata yang baik itu, memang anak itu kan susah ya untuk proses ininya. Dia kan lebih dengan virtual gitu. Jadi lebih mendengarnya saja gitu kan. Jadi lebih masa-masanya dia masa-masa anak-anak gitu, pengennya main dan sebagainya. Artinya gitu, ketika kalau mohon maaf, ini kalau kita di sebuah tempat ibadah, biasanya terutama tuh kalau yang rata-rata bapak-bapak itu merasa agak terganggu nih dengan suara anak yang bising atau gimana Ustaz? Itu sebenarnya memang PR semua buat kita mungkin di beberapa masjid atau musola gitu kan. Saya yakin tuh PR semuanya terkait anak-anak yang mungkin berisik dan main-main dan sebagainya gitu kan. Kita bisa menyikapinya pertama mungkin dengan salah satu
kita memberikan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Oke. Nah, misalnya siapa nanti yang tidak berisik akan kita kasih hadiah. Nah, gitu kan. Mensupport supaya anak-anak itu tidak berisik. Artinya itu tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Itu trik atau semacam tadi saya bilang itu kan daya dakwah kita itu dengan cara seperti tadi memberikan hadiah supaya anak itu senang gitu kan. Jadi nggak langsung, hai jangan langsung dimarahkan. Gitu. Tidak boleh ini, oke. Artinya kan kalau kayak itu anak jadi trauma ya? Iya. Tidak mau, khawatirnya nanti ketika dia sudah dewasa, bukannya dia malah rajin, malah jadi trauma karena dulu sering dimarahi. Baik. Oke, baik. Kalau balik dari TK ke SD itu gimana? Ada perbedaan atau gimana? Sebenarnya untuk SD ini bersama ya. Mungkin yang membedakan nanti ketika di SMP dan SMA gitu kan. Kalau untuk SD ini kan sifatnya dia masih belum masuk ke balik ya. Masih ada yang usia belum mencapai akil baliknya ya. Untuk 12 tahun kan untuk laki-laki. Ya kan kalau untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan masih belum gitu kan. Berarti kan ketika pertengahan SD sudah balik dong? Ya, untuk SD. Dia lagi masa-masa untuk mencari akilnya tadi, kebalikannya dia gitu kan, untuk mencari kedewasaannya gitu kan. Tapi kita melihat bahwa anak-anak SD itu sedang masa-masa dia lagi senang-senangnya, lagi banyak main-mainnya, lagi boleh nggak sih dibilang bandel? Secara ini lebih baik kita tidak usah menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang baik aja gitu kan. Wahai anak, sholatlah dengan yang rapi, dengan yang tertib, dengan yang tenang gitu kan. Jangan berisik, jangan bilang sampai kata-kata yang bandel lah atau jelek lah atau sebagainya. Gitu kan. Wajib nggak sih untuk, mesti gini? Pernah dengar kata-kata masjid ramah anak atau musola ramah anak nggak kira-kira? Saya sebenarnya belum sempat dengar, tapi dari konsep itu bagaimana menurut Ustaz? Dari yang saya ambil dari situ bahwa masjid ramah anak berarti kan masjid itu berharap bahwa anak-anak yang datang ke situ menjadi senang. Anak-anak yang datang ke situ bisa mengaji. Anak-anak yang datang ke situ bisa sholat 5 waktu tanpa harus dimarahi. Anak-anak yang datang ke situ juga bisa ikut sholat sama seperti bapak-bapak loh gitu kan. Kita harus melihat juga bapak-bapak dulu seperti itu enggak. Biasanya anak ikut orang tuanya ya? Iya gitu kan. Bapak-bapak dulunya seperti itu enggak gitu kan. Ketika bapak-bapak itu memarahi anak tersebut, kita harus flashback juga ke belakang, gitu kan. Kita seperti itu enggak dulu gitu. Ya kalau memang tidak seperti itu, ya berarti alhamdulillah berarti orang-orang dulu sangat baik dan bagus. Memang gitu ininya kan. Gini, dakwah itu tidak boleh menghakimi ya. Tidak boleh, apalagi secara personal gitu kalau kan. kita ngomongin tadi tentang sosok Rasul, cara berdakwah sangat jauh baik dari itu ya. Sangat baik. Jadi kita gitu ya. gitu kan. Karena uswatun kita ini kan Rasulullah bukan siapapun gitu kan. Seperti itu gitu kan. Oke, kalau SD udah SMP, SMA gimana? Kira-kira pasti kan berbeda. Kalau untuk SMA ini kan dia menjenjang mau masuk mungkin ada yang masuk perguruan tinggi ya, atau dia mau kuliah dan sebagainya. Pesantren. Ya, atau mau masuk pesantren. Ini untuk SMP gitu kan, seperti gitu. SMP, SMA. Jadi untuk usia-usia seperti ini kita sudah bisa mengajarkan namanya misalnya memanah atau berkuda. Berkegiatannya ya. Selain yang ibadah apa sih sehari itu? Ada ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo gitu. Nah, itu kita mungkin bisa ngasih kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi mungkin memanah, berkuda dan berenang gitu. Dalam artian sebenarnya kuda itu kan bukan berarti kita naik kuda juga. Kuda itu bisa diumumkan dalam artian fisiknya dia harus kuat, kefokusannya dia. Olahraga lah intinya. Gitu. Semacam dia berenang berarti kan pernapasan dia juga harus diatur, memanah dia harus fokus, mungkin dalam berbicara, dalam berdiskusi, pengaturan emosinya gitu. Itu kan bisa diartikan seperti itu. Nggak hanya sebatas kita memanah, tapi di situ ada nilai-nilai yang lainnya. Yang gitu kan. terkandung di dalamnya ya. Terkandung dalamnya gitu kan. Nah, terkait tadi untuk masalah ibadah untuk SMP dan SMA itu memang kita boleh namanya dengan cara-cara tidak hanya sekedar pengajian tapi ada kajian di situ. Oh, beda. Pengajian sama kajian beda ya? Iya, gitu kan. Jadi kalau untuk kajian itu sifatnya kita tidak hanya mengaji, tapi bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Oh, mentadaburi Al-Qur'an tersebut. Lebih jauh berarti Ustaz. Jadi mengkajinya gitu kan supaya anak-anak itu lebih meresap gitu kan. Jadi dia bisa baca Quran tapi bisa mengamalkan juga nilai-nilai Al-Qur'an tersebut. Karena kebanyakan mungkin kita hanya bisa mengaji tapi nggak bisa mengkaji dari nilai-nilai Al-Qur'an tersebut. Gitu karena kan. mengaji dan mengkaji itu berbeda. Gitu kan. Baik. Kayaknya menarik banget nih perbincangan kita. Karena kalau kita lihat ketika Islam itu maju di era-era misalnya di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu
Itu rata-rata di usia-usia yang masih muda itulah mereka berkuasa, mereka memimpin dan sebagainya gitu kan. Ya tadi dengan nilai-nilai Islam, dia tidak hanya sekedar mengaji tapi dia mengkaji dari pelajaran-pelajaran Islam tersebut gitu berarti kan. itu tidak lepas dari sosok, mohon maaf, tidak lepas dari sosok orang tua, guru dan lain-lain intinya gitu. Itu berpengaruh. Jadi orang tua, guru dan lingkungan. Itu sangat berpengaruh. Dan yang paling terpenting doa orang tua. Masya Allah. Doa orang tua itu paling luar biasa. Kadang-kadang kita lupa ya? Iya, doa orang tua. Karena Imam Syafi'i pun itu ada doa orang tuanya, ada doa ibunya gitu kan. Doa ibunya yang luar biasa. Maka karena itu peran kita untuk orang tua sangat penting buat anak-anaknya. Dari doanya, dari mungkin kita ngasih pendidikannya gitu kan. Kalau memang kita ingin fokuskan dia ke bidang agama, masukkan ke nilai-nilai agama, misalnya pesantren gitu atau sekolah-sekolah Islam. Jangan sampai dia pengennya umum tapi dimasukkannya, mohon maaf, dia ingin Islam tapi dimasukkannya ke umum gitu kan. Oke, jadi kurang apa ya, intinya anaknya jadi kurang suka gitu kan, kurang suka kayak terpaksa gitu, kan. Dan juga kita harus melihat anak tuh sukanya di mana gitu. Jangan memaksakan apa yang kita inginkan. Ya. Yang penting dari kecil itu sudah ditanamkan nilai-nilai keislaman. Supaya nanti besarnya itu dia menjadi jiwa-jiwa yang Islam. Mau jadi polisi yang nilai Islam. Jadi tentara yang jiwanya Islam. Artinya benar ya, berarti Islam itu dari bangun tidur sampai bangun negara ya. Betul. Masya Allah ya. Semuanya ada. Luar biasa Islam. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Ya karena waktu ini Ustadz, mohon maaf ya, saya juga harus jalan lagi. Mungkin kita kapan-kapan bisa ketemu lagi. Oke, next nanti kita bisa lebih dalam lagi tentang mungkin kemudahan itu memang menarik. Artinya banyak hal yang bisa dikupas dari situ. Ya, nanti kita bisa. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama ya, sukses sampai selalu. Ketemu lagi. Amin. Mohon doanya. Mohon doanya kita sering mendengar. Sama-sama sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.